Cara Syekh Ihsan niki cara nggih. Cara niku nek mriki napa? Sami kan? Menurut sami nggih. Menggah Syekh Ihsan atau menurut Syekh Ihsan, sebaiknya kita ini membatasi perkenalan kita. Mungkin untuk dunia modern, untuk dunia bisnis atau apa itu cukup mboten cocok. Tapi untuk dunia-dunia tasawuf, untuk dunia-dunia tagarrub, bangunan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi penting. Beliau mengatakan bahwa sebaiknya aglil minal ma'arif. Sebaiknya kita ini cari sahabat juga jangan terlalu banyak. Cari teman jangan terlalu banyak. Cari kenalan jangan terlalu banyak. Fa innahu aslamu lidinika wa qalbik. Selain karena kalau temannya tidak terlalu banyak, maka apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita urusi juga tidak terlalu banyak. Dan ini sangat aman. Karena kalau misalnya dulu, mohon maaf, dulu orang-orang itu misalnya pengen pamer, pengen seneng, pengen kelambine api, iku mek pengen konangan wong sak desa. Hari ini orang pamer itu, orang kampung sini, itu bisa dilihat sampai teman kita yang ada di Papua. Sampai saudara kita yang ada di Aceh, atau bahkan jauh, lebih jauh. Dulu kita punya cita-cita pengen sepeda motor yang kita inginkan, itu apa yang kita lihat di kampung kita. Hari ini sepeda yang dimiliki oleh orang manapun kita bisa lihat. Itu yang membuat kemudian banyaknya tulil amal, banyaknya harapan-harapan bayangan yang membuat kita sedikit sulit untuk memiliki rasa qanaah dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biyen kelambi sing paling apik sak desa, acuan itu cukup. Hari ini seberapa baiknya pakaian yang kita pakai, ternyata di kampung sebelah, di kota sebelah, di kabupaten sebelah itu punya pakaian yang jauh lebih bagus dan membuat kita tidak nyaman dengan apa yang kita pakai. Makanya aglil minal ma'arif fa innahu aslamu lidinika wa qalbik. Punya kemampuan untuk membuat kita mampu menjaga hati kita. Wa akhafu li sukutil huquqi anka. Sebetulnya semua pertemanan yang kayak tadi didahulukan oleh Gus Sohib itu punya hak-hak yang harus kita jaga. Lah kalau teman kita banyak, maka akan sangat sulit untuk kemudian kita mampu menjaganya dengan baik sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah lewat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Kullama kasuratil ma'arif kasuratil huquq. Semakin banyak teman kita, maka hak yang harus kita jaga semakin banyak. Wa kullama talati suhbah, maka ta'akkadatil mura'ah. Wa kullama talati suhbah ta'akkadatil mura'ah. Semakin lama kita berteman, maka hak yang harus kita jaga, perasaan yang harus kita jaga itu semakin kuat. Teman yang kenal seminggu itu harus agak antri dulu atau harus agak mengalah untuk kita urusi daripada teman yang sudah kita kenal mungkin 7 tahun yang lalu. Kullama talatis suhbah ta'akkadatil mura'ah. Permasalahannya kalau kita banyak teman, apalagi dengan situasi otak kita yang hari ini, ya otak kita ini ya otak kula dan panjenengan, pikiran saya dan pikiran panjenengan itu sama. Pokok teman itu siapa? Kita kalau ngambil dawuhnya Gus Sohib tadi itu misalnya kayak mastashabasnani qatu ila wa kana ahabbuhuma ilallahi arfaqahuma bi sahibihi. Yang paling dicintai Allah adalah yang paling welas, yang paling gati, yang paling manfaat. Arfaq itu Bapak biasa maknanya paling manfaat. Yang paling manfaat untuk temannya, maka hitungan manfaat bagi kita adalah yang paling menguntungkan secara finansial. Awakmu duwe konco akrab wis 10 tahun luweh, kambek konco nyar-nyaran tapi mbadani. Ayo. Pilih ndi kowe? Ana kanca super akrab, angger marung, angger ngopi sing bayari sampean, angger blonjo sing nukokne sampean, kambek ana kanca anyar super mbadani. Ayo, pilih mana kita? Nah ini masalahnya. Itulah kenapa kemudian
Mura'atil hukuk itu cukup sulit dan itu tidak mudah. Makanya penting bagi kita benar-benar memilih dan memilah. Sebetulnya agama kita ini memerintahkan kita untuk punya kemampuan bergaul, berteman dengan siapapun. Cuma pada akhirnya agama kita ini juga membatasi. Sayyiduna Ali karramallahu wajhah mengatakan khalitun nas bi alsinatikum wa ajsadikum. Khalitun nas bi alsinatikum wa ajsadikum. Kamu itu harus sebagai mukmin, sebagai muslim, sebagai orang Islam harus punya kemampuan bergaul yang baik dengan siapapun. Kamu harus mampu duduk, ngopi, ngobrol, jagongan dengan siapapun. Tapi wazayyiluhum biqulubikum wa a'malikum. Cuma jenengan sebagai muslim, apalagi jenengan sebagai santri, maka harus tetap ada pembeda di sana dalam pergaulan itu. Khususnya urusan hati, urusan amalia. Kalau teman kita misalnya waktu zuhur sudah hampir habis dan kemudian dia tidak punya gestur untuk siap-siap sholat zuhur, maka jenengan harus segera berdiri untuk kemudian sholat. Wazayyiluhum biqulubikum wa a'malikum. Kamu boleh berteman tapi tolong warna kamu mukmin, kamu muslim, kamu santri itu harus nyata. Waktunya salat ya salat, waktunya kamu khidmah ya khidmah, waktunya kamu kerja ya kerja. Wazayyiluhum biqulubikum wa a'malikum. Fa inna lil mar'i maktasab, karena pada akhirnya masing-masing dari kita akan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan. Teman kita tidak diajak, saudara kita tidak diajak, bahkan anak dan orang tua kita juga tidak terlibat. Fa inna lil mar'i maktasab, masing-masing dari kita akan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan. Wa huwa yaumal qiyamati ma'aman ahab. Lah ini permasalahannya. Wa huwa yaumal qiyamati ma'aman ahab. Dan besok pada akhirnya kita ini kalau sudah di hadapan Allah akan dikelompokkan dengan orang-orang yang kita cintai di dunia ini. Permasalahannya kayak tadi didahulukan oleh Gus Wahid. Maulid-maulid yang kita adakan ini apakah pada akhirnya punya kemampuan betul untuk menumbuhkan rasa mahabbah kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah pada akhirnya punya kemampuan untuk membangun kedekatan kita dengan beliau?